Aduh, kau merusak tatanan teologi yang benar. Yang ngajar kau siapa sih, Hok? Saya heran ya. Berani-beraninya kau mengatakan, Yesus kalau sampai umur 40 tahun pasti kawin. Ngaco kau, Hok. Tobat kau, Hok. Kalau kau nggak bertobat, Ahok, saya bilang 5 hal ini saja cukup mengantarkan kau ke neraka kalau kau nggak bertobat. Sadarlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini hari Senin, tanggal 1 Agustus di 2022 ya. Video ini dibuat. Saya akan menampilkan judul terkait pendeta ya yang berpendapat Ahok mati pasti masuk neraka. Nah, nanti kita lihat videonya seperti apa. Kenapa video ini muncul dari pendeta? Tentunya karena Bung Ahok ini menyampaikan bahwa Yesus ini menikah. Nah, ini masalahnya ya. Jadi mungkin pendeta ini tidak menerima ya. Nah, video ini juga saya sudah upload bagaimana Ahok ini menyatakan bahwa Yesus menikah. Saya sudah uploadkan di link channel saya ya, yang judulnya Informasi Yesus Menikah Mendapatkan Penentangan dari Umat Kristiani. Nah, di video ini banyak beberapa kalangan umat Kristiani yang menentang ya. Di wawancara dengan Kick Andy bahwa Ahok menyatakan Yesus ini menikah. Nah, kita coba saksikan sedikitnya. Yahudi kalau udah di atas 30 tahun itu pasti nikah. Makanya ada tafsiran kenapa Yesus meninggal 33,5 tahun. Karena kalau tidak, dia sampai 40 dia pasti harus nikah. Jadi orang Yahudi itu ada kewajiban sebagai imam, sebagai pemimpin harus menikah. Jadi dengan tafsiran itu. Nah, jadi Ahok berpendapat seperti itu. Saya juga mengkonfirmasi ya kepada para pemirsa ya yang menonton di YouTube ini, apakah betul pendapat saya ini? Ya, jadi saya kan mengutip nih pendapat Ahok bahwa Ahok menyatakan Yesus menikah. Nah, ini ada tanggapan, ada respon kan dari komentator ya bahwa saya salah dalam mengutip nih, ada tulisannya, coba saya lihat. Bukan Ahok tidak menyatakan Yesus menikah. Ya, bila kita cermati pernyataan Ahok di video ini, tapi beliau sampaikan bahwa tradisi Yahudi semua orang yang berusia di atas 30 tahun harus menikah. Tapi karena Yesus meninggal pada usia 33 tahun, maka Yesus tidak menikah. Adalah terang benderang. Nah, ini jadi terang benderang, artinya jelas sekali bahwa Pak Ahok tidak bilang Yesus menikah. Nah, ini juga gimana ya? Saya membuat video ini ya, ternyata bukan saya saja yang mengutip bahwa Ahok ini menyatakan Yesus menikah. Ternyata banyak ya, para pendeta yang lain pun sama mengatakan Ahok menyebutkan Yesus menikah. Nah, ini kan kontradiktif ya dengan keyakinan Kristen gitu. Ketika saya membaca video yang lain ya, ini yang akan saya sampaikan, video Pak Joshua Tewuh, ternyata sama. Pak Joshua Tewuh pun menyatakan bahwa Ahok berkata Yesus sudah menikah. Nah, nanti kita saksikan ya. Jadi ini sekaligus menjawab pendapat dari komentar. Ya, saya juga walau alam ya ini Pak Ahok seperti apa. Yang jelas komentar pendeta ini bahkan lebih keras ya dari pendeta-pendeta yang lain. Jadi bahkan menyatakan Ahok mati masuk neraka. Nah, ini menurut saya juga seperti seram ya. Neraka itu menjadi tuduhan-tuduhan atau apa, ponis-ponis yang belum pasti kan, seolah-olah memang Pak Pendeta ini sudah tahu bahwa nanti di hari akhir itu Ahok mati masuk neraka. Nah, jika memang tidak tobat, nanti kita lihat ya. Mungkin untuk lebih menghemat waktu kita langsung saksikan saja ya, ini bagaimana pendapat pendeta terkait Pak Ahok ini. Oke, saya lihat coba videonya mana. Nah, ini ya. Ya, kembali dengan saya Pastor Joshua Tewuh DBS dalam membahas perihal video kontroversial yang viral dari Pak Ahok Basuki Cahayapurnama. Saya katakan tadi ada 5 hal esensial yang dilanggar oleh Pak Ahok
yang kalau dia tidak bertobat, dia mati pasti masuk neraka. Yang pertama, pelanggaran terhadap kekudusan perkawinan Kristen. Ya, ini bahaya, ini pelanggaran. Jangan dipakai jadi alasan surat cerai lalu kemudian bisa kawin lagi. Wah, ini menyesatkan sekali. Jadi ini yang kedua yang dilakukan oleh Ahok, melegalisasi perceraian dengan alasan istrinya berzina dan tidak mau bertobat. Ya, apapun alasannya, Anda tidak boleh menceraikan istri seperjanjianmu, istri masa mudamu, teman sekutumu di hadapan Tuhan. Ya, itu Alkitab katakan begitu, Ahok. Sekarang yang ketiga yang dilanggar oleh Ahok, dan kalau dia tidak bertobat, kalau dia mati, neraka. Soal kawin lagi, karena dia ajarkan kepada orang dengan tindakannya ini bahwa kawin lagi menurut dia legal, sah, karena dia sudah menceraikan istrinya. Lalu kemudian dia kawin lagi dengan orang yang mau jadi Kristen. Seolah-olah ini perjuangan hebat Ahok mengkristenkan istrinya yang kedua ini. Berkaitan dengan yang keempat, langsung saja. Kenapa Ahok kemudian membenarkan dirinya? Apa dasar pembenarannya? Ternyata poin keempat ini. Ya, berani-beraninya Ahok menafsir bahwa Paulus pun bercerai. Ya, karena Paulus itu tidak mungkin tidak kawin. Yang kelima, tafsiran yang paling berani, bahkan saya mau katakan paling gila yang pernah disampaikan oleh Ahok dari mulutnya sendiri, yaitu dia berkata begini: kalau Yesus sampai umur 40 tahun tidak mati cepat, Yesus pasti kawin. Yesus pasti kawin. Yesus pasti kawin. Ini tafsiran yang paling gila, Ahok. Paling ngaco kau buat itu, hanya untuk sekedar membela dirimu. Hati-hati loh. Yesus datang bukan dengan tujuan mau kawin atau seperti nabi lain atau rasul lain. Bukan, Ahok. Ya. Dan kau juga tidak bisa persamakan Yesus dengan imam lain di dalam struktur keyahudian atau keimamatan Harun atau Lewi. Tidak bisa. Kau nggak ngerti hal-hal teologi, jangan sok kau, Ahok. Walaupun kau pintar, mungkin cerdas, dan mungkin banyak pendeta kelihatannya agak bodoh di matamu, tapi kau nggak bisa mencuri hikmat Allah yang ada pada mereka. Jangan anggap enteng pendeta, Ahok. Jangan menganggap enteng hamba Tuhan. Apalagi kau suka bilang, waduh, hamba Tuhan, pendeta-pendeta ini banyak yang suka bikin proposal palsu dan lain sebagainya. Aduh, mulut itu jaga, Ahok. Jangan melecehkan hamba-hamba Tuhan ya. Nah, ini juga, aduh, keterlaluan lah. Tidak pantas kau membangun tafsiran seperti itu. Kenapa Yesus tidak kawin di dalam pelayanan kemesiasannya? Pertama, karena dia Tuhan yang jadi manusia. Siapa yang layak menjadi istri Tuhan? Nggak ada, Hok. Dia memang manusia, tapi manusia yang ada di atas segala sesuatu. Makanya tidak ada pantarannya. Kalau kamu baca Alkitab dengan benar, Hok, Roma 9 ayat 5 itu jelas berkata, Tuhan Allah YHWH Elohim itu, the Lord of God, datang dalam rupa manusia lewat keturunan bapak-bapak leluhur. Sang Mesias ini adalah Allah yang datang berinkarnasi dalam rupa manusia yang ada di atas segala sesuatu. Memang dia manusia, tapi manusia yang ada di atas segala sesuatu. Makanya dia tidak bisa disetarakan dengan nabi manapun, rasul manapun. Apalagi mau dipersandingkan dengan seorang wanita. Wanita mana yang layak untuk menjadi istri Tuhan yang jadi manusia? Gak bisa, Hok. Ketiga, kenapa Yesus gak kawin? Karena Yesus ini merupakan perlambang sorgawi, pengantin sorgawi, pengantin lelaki sorgawi, dan jemaat bukan wanita perorangan. Jemaat yang disimbolkan sebagai pengantin wanita sorgawi. Aduh, kok merusak tatanan teologi yang benar.
Yang ngajar kau siapa sih, Hok? Saya heran ya. Berani-beraninya kau mengatakan, Yesus kalau sampai umur 40 tahun pasti kawin. Ngaco kau, Hok. Tobat kau, Hok. Kalau kau nggak bertobat, Ahok, saya bilang 5 hal ini saja cukup mengantarkan kau ke neraka kalau kau nggak bertobat. Sadarlah, Hok, kau minta ampun atas semua kesalahanmu, lalu perbaiki sungguh-sungguh dan sudah berhenti. Ya, saran saya, bertobat, Hok, minta ampun dari semua apa yang kau telah hancurkan, tatanan nilai-nilai keagungan Kristen ini. Ya, kembali kepada istrimu yang pertama, ya. Istri seperjanjianmu, istri masa mudamu, teman sekutumu, ya, yang dipersatukan oleh Tuhan. Ya, kalau toh dengan puput sekarang tetap kau pertanggungjawabkan apa yang kau lakukan terhadap anakmu yang sekarang. Semua anak-anak kau harus tanggung jawabi semua. Ya, kalau kau mau membayar harga dalam pertobatan itu. Ya, tapi kalau kau menolak, tidak mau dan tidak betah dengan nasihat seperti ini, ya paling-paling kau akan murtad. Saya sih prediksi kalau kau tidak bertobat, paling pelarianmu untuk mencuri hati masyarakat luas ini, ya murtad, selesai kan? Ya, murtad lalu kemudian membangun image agamamu yang baru luar biasa dan bla 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 supaya mencuri hati orang banyak, mayoritas yang banyak ini sudah bertarung lagi di politik dan seterusnya dan seterusnya. Paling begitu, Hok. Tapi kalau kau mau bertobat sungguh-sungguh, Hok, Tuhan akan lebih memuliakan engkau. Ini tanggapan dari seorang hamba Tuhan. Saya bicara selaku hamba Tuhan, ya, yang terpanggil, ya terpanggil saja, menjaga, mengawal kekristenan ini, membela iman Kristen, membela ajaran murni Alkitab, supaya tidak disalahpahami, apalagi dicemarkan oleh orang-orang seperti Anda yang sok rohani, sok pinter, sok tahu, sok hebat. Pada akhirnya saya harus katakan sekali lagi, Ahok, bertobatlah supaya kiranya kasih Tuhan juga berlaku atasmu. Jemaat, pemirsa, ingat baik-baik, apapun jabatan Ahok dalam pemerintahan itu bukanlah pertanda bahwa Tuhan berpihak kepada dia, Tuhan mengasihi dia. Kenapa? Karena Ahok bukan representasi Kristen. Dengar baik-baik. Ya, Ahok bukan representasi Kristen. Jadi apapun yang dia alami, dia kaya kah, dia jadi pejabat, bahkan dia jadi presiden atau apa saja, itu tidak berbicara tentang representasi Kristen, apalagi representasi kebenaran nilai-nilai Kristen. Sama sekali tidak. Sampai di sini pembahasan saya. Mudah-mudahan ini boleh menjadi pembelajaran, menjadi sesuatu yang bisa menjaga, mengawal kekristenan Indonesia agar tetap konsisten berjalan di atas rel kebenaran Alkitabiah. Oke, baik. Jadi tadi ya pendapat dari Pendeta Joshua Tewuh. Nah, ini Pendeta Joshua Tewuh. Nah, jadi pendeta ini, Pak Pendeta Joshua Tewuh ini menyatakan Ahok jika tidak segera tobat dengan pernyataannya di tayangan Kick Andy itulah ya, Ahok ini akan masuk neraka. Pendeta ini membuat 5 poin ya. Ini saya coba direferensikan sesuai video kita yang tadi kita saksikan, bahwa Pendeta Joshua Tewuh menyatakan ya, Ahok ini akan masuk neraka jika pelanggaran-pelanggaran yang dipoinkan oleh Pendeta Joshua Tewuh segera tidak ditobati oleh Ahok ya. Jadi kalau Ahok tidak segera tobat atas 5 poin ini, Ahok masuk neraka menurut Pendeta Joshua Tewuh. Ini saya bacakan. Jadi ada 5 poin, mungkin yang 1, 2, 3 ini hampir miripnya. Jadi pertama, Ahok melanggar kekudusan perkawinan Kristen. 2, Ahok melegalisasi perceraian dengan alasan istri berzina dan tidak mau bertobat. Nah, ketiga, Ahok menikah lagi. Nah, ini 3 poin ini miripnya. Artinya memang di Kristen ini perceraian itu sangat
dinafikan ya, artinya tidak boleh terjadi di ajaran Kristen ini bahwa menikah itu sehingga menyebabkan perceraian itu tidak boleh. Jadi menikah itu harus mutlak sampai kiamat mungkinnya, sampai maut memisahkan. Memang ini bagus ya, artinya untuk menghindari terjadinya pertikaian ya, permusuhan gitu. Nah, ini hampir senada sebenarnya dengan ajaran Islam. Jadi ajaran Islam pun Allah itu tidak menyukai ya terjadinya perceraian. Kenapa tidak menyukai adanya perceraian? Karena memang dengan adanya perceraian berarti terjadilah permusuhan ya, dan permusuhan itu jauh dari keridhaan Allah. Ya. Jadi terjadi permusuhan, terjadinya pertikaian. Seharusnya manusia itu saling menghargai, ya saling berkorban, sehingga ya namanya manusia kan ada kesalahan, ada benar juga. Jadi manusia itu tidak luput dari salah dan benar. Nah, diharapkan masing-masing manusia itu menyadari lahnya dengan kesalahan orang lain. Nah, sehingga jangan sampai dari kesalahan-kesalahan itu memuncak menjadi pertikaian. Dan Allah tidak ridho ini dengan perceraian ini, hampir senada. Nah, cuman agak berbedanya di Islam itu perceraian itu walaupun Allah tidak menyetujui ya, tidak suka, ya, tapi dia secara syariat diperbolehkan. Ya. Nah, ini yang agak berbeda ya, tentunya dengan syarat-syarat tertentu ya. Perceraian di Islam itu ada peradilan dulu, rujuk dulu kan gitu ya, pertimbangan hakim dan macam-macam lah banyak. Oke, yang keempat, ini pelanggaran Ahok ini menafsirkan bahwa Paulus ini bercerai. Ya, jadi Ahok menafsirkan Paulus bercerai. Nah, ini mungkin menurut Pak Joshua Tewuh ini juga kurang tepat ya, karena memang beberapa ayat menyatakan tidak terbuktilah bahwa Paulus ini bercerai. Nah, yang paling fatal ini adalah pelanggaran yang paling berat, di mana Ahok menafsirkan Yesus pasti kawin. Nah, ini Pak, Yesus pasti kawin. Jadi ini berat sekali menurut saya, karena kan jika Yesus kawin atau menikah, artinya kan Tuhan ya. Bagi iman Kristen, Yesus itu kan adalah Tuhan. Oknum Tuhan kan, pribadi Tuhan juga. Di Trinitas kan seperti itu ya. Jika Yesus kawin berarti artinya Yesus itu mempunyai anak nantinya. Anaknya ini nanti mempunyai cucu, cicit dan selanjutnya, sehingga dipastikan mungkin Tuhan menjadi banyak. Nah, sehingga umat Kristen atau iman Kristen menutup erat ya bahwa Yesus ini tidak akan kawin, kurang lebih gitu. Karena kalau Yesus ini kawin atau menikah, artinya dogma bahwa Yesus Tuhan ini akan batal ya, akan gugur. Syahadat Nikea 325 ini akan gugur. Nah, cuman sudut pandang lain mungkin bisa jadi Pak Ahok ini melihat Yesus itu kan juga di konsili Efesus kalau nggak salah ya, di 431 Masehi saya lihat Yesus itu kan 100% manusia, 100% juga Tuhan. Mungkin melihat dari 100%-nya manusia ini, Pak Ahok melihat namanya manusia kan makhluk biologis ya. Ya bisa saja menikah lah gitu kurang lebih, karena kan manusia kan membutuhkan pendamping hidup. Nah, inilah polemik yang memang saya lihat di teologi Kristen ya, ketika menyatakan Yesus ini sebagian ilah juga, sebagian juga manusia, sehingga akhirnya polemik yang tidak berkesudahan sampai sekarang kan. Ada Pak Ahok dan pendeta ini ya, pendeta Pak Joshua Tewuh yang saling-saling sebenarnya Pak Ahok dia biasa-biasa saja sebenarnya, cuman Pak pendeta ini yang uring-uringan ya, yang menyatakan bahwa Ahok ini pasti masuk neraka lah kurang lebihnya. Padahal kalau saya lihat ya, menurut keyakinan saya yang saya pahami gitunya, kalau masuk neraka itu kan ya walau alam ya, kan kita juga tidak tahu nanti di kiamat itu seperti apa. Biarlah Allah yang mengetahui untuk memberi penghakiman lah kalau saya lihatnya. Jangan kita menghakimi orang lain sebelum kita ada kejelasan ya. Nah, makanya dalam kejelasan ini mudah-mudahan video-video yang saya tampilkan di YouTube ini menjadi berbagi lah, untuk akhirnya memotivasi kita untuk mencari seperti apa sih sebenarnya
karya Yesus ini atau Nabi Isa Al-Masih ini baik di kitab suci Quran atau kitab suci Bible ya, Perjanjian Baru kan. Nanti kita lihat masing-masing apakah memang betul Ahok ini menikah. Mohon maaf, bukan Ahok menikah. Yesus ini menikah ya. Apakah betul Yesus ini menikah? Nanti kita lihat sudut pandang kitab suci Quran dan sudut pandang Bible, nanti kita lihat, dan pendapat-pendapat para ahli ya, karena memang kasus Yesus menikah ini jujur saya katakan polemik yang lama, banyak pendapat yang saling berbeda pendapat ya. Nanti kita lihat di abad 400 saya melihat papirus yang menyatakan Yesus punya istri. Nanti kita lihatlah di video-video selanjutnya. Itu saja mungkin dari saya untuk video kali ini. Saya mengundang di kolom komentar barangkali ada yang saya sampaikan salah ya, sehingga kita bisa berdiskusi ya dengan santun lah mungkinnya. Itu saja mungkin, saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.